Pernah lihat orang kampung ketemu bule? Langsung minta foto, senyum kuda, upload ke Facebook, dikasih caption, bersama Mister dari Jerman. Atau di mall kalau ada bule lewat, orang langsung melirik, seperti melihat spesies dari langit. Kita segan, kita kagum, kita merasa rendah. Sementara itu, orang kita sendiri kalau kulitnya gelap, logatnya medok, atau pakai sarung kemana-mana malah dicibir, dikira ndeso. Yang pakai batik dianggap jadul. Yang main wayang dianggap kolot. Yang dengar solawat dikira ketinggalan zaman. Tapi kalau sudah dengerin jazz, pakai hoodie bertuliskan Yel, dan nonton konser K-pop, barulah dikira open-minded. Apa yang salah? Kenapa yang kalah justru bangga meniru? Kolonialisme dan mental, ndoro. Coba lihat sejarah Indonesia. Kita 350 tahun dijajah Belanda. Dan selama itu, semua yang berkelas di mata rakyat adalah Belanda dan apa yang mirip dengan Belanda. Dalam sistem kolonial Belanda, orang kulit putih adalah ndoro, majikan, penguasa, orang terhormat. Pribumi, inlander, adalah budak, pekerja, pelayan, atau rakyat jelata yang dianggap kotor, bodoh, dan tak berdaya. Orang Eropa bisa naik kereta depan, makan di restoran elit, sekolah di HIS dan HBS. Sementara orang pribumi hanya boleh sekolah rendahan, bahkan dilarang bicara dalam bahasa Belanda kecuali sebagai jongos. Dari sinilah terbentuk struktur kekuasaan simbolik. Segala sesuatu yang berasal dari penjajah, dari bahasa, baju, makanan, sikap dianggap lebih keren, lebih tinggi, dan lebih layak ditiru. Dan sebaliknya, segala yang berasal dari lokal dianggap hina, kolot, dan harus ditinggalkan. Karena kita tidak sadar bahwa yang kita anggap maju, itu belum tentu benar-benar unggul. Bisa jadi hanya karena kita sedang dijajah dan kalah, lalu jiwa kita buta dan ikut-ikutan. Jawabannya ada di psikologi manusia, dan rahasianya dibongkar ratusan tahun lalu oleh Ibn Khaldun, seorang sejarawan jenius dunia Islam, dalam Muqaddimahnya, abad ke-14, jauh sebelum psikologi modern lahir. Yang kalah selalu ingin meniru pemenang dalam hal lambang, pakaian, pekerjaan, dan seluruh kondisi serta adat istiadatnya. Kenapa? Sebab jiwa melihat kesempurnaan pada orang yang mengalahkannya. Jiwa meyakini bahwa ia kalah karena si pemenang lebih sempurna. Logika ini sangat penting. 1. Saat seseorang dikalahkan, secara alami ia merasa lemah. 2. Untuk mencari pembenaran dan pelipur, ia membentuk keyakinan baru. Saya kalah karena mereka memang lebih hebat dari saya. 3. Dari sanalah lahir keinginan meniru, gaya bicara, cara berpakaian, bahkan cara berpikir si pemenang. Dalam istilah modern, ini disebut sebagai inferiority